Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Aprianti, NPM 20030021058. Pada video ini, saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 6, yaitu mengenai model kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan tujuan organisasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai model gaya kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian dari gaya kepemimpinan sendiri yaitu sebagai perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memilih pemimpin. Kemudian ada macam-macam pemikiran gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori gaya kepemimpinan klasik. Teori gaya kepemimpinan klasik ini terdapat dua unsur utama, yaitu unsur yang mengarahkan dan unsur bantuan. Berdasarkan dua unsur tersebut, gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu mengarahkan, pembinaan, demokrasi, dan kendali bebas. Selanjutnya, gaya kepemimpinan situasional model Hersey dan Blanchard. Yang pertama itu ada gaya telling atau pemberitahu, yang kedua ada gaya selling atau penjual, yang ketiga gaya partisipatif, dan yang keempat ada gaya delegating. Kemudian penerapan gaya kepemimpinan. Menurut Robin 1996 halaman 52, ketepatan penerapan gaya kepemimpinan didasarkan pada tingkat kematangan atau kesiapan para pengikut dalam memikul tanggung jawab. Model gaya kepemimpinan seseorang sendiri itu identik dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Plato dalam bukunya membagi 3 gaya, yaitu filosofer atau pemikir, militer atau otoriter, dan ada juga entrepreneur. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan tipe kepemimpinan. Yang pertama ada model kepemimpinan AIM. Saat ini, organisasi lebih memperhatikan kepemimpinan yang mampu menggali bakat dan komitmen seluruh staf dan anggotanya agar menghasilkan kinerja yang lebih tinggi untuk kepuasan atau pemanfaatan jasa organisasi. Kemudian, kepemimpinan yang seperti ini disebut sebagai kepemimpinan yang mengarahkan diri sendiri atau self-directed leadership. Kepemimpinan model ini didasarkan pada 3 komponen, yaitu adanya action atau tindakan, kemudian influence atau berpengaruh terhadap orang lain, dan mempunyai motivation atau mempunyai motivasi. Kemudian ada model kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Kemudian, kepemimpinan visioner juga memerlukan kompetensi yang tertentu. Burnanus 1992 mengungkapkan terdapat 4 peran pemimpin visioner dalam melaksanakan kepemimpinannya, yaitu yang pertama sebagai penentu arah atau direction setter, yang kedua sebagai agen perubahan, yang ketiga sebagai juru bicara, dan yang keempat sebagai pelatih atau coach. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membahas mengenai peran pemimpin dalam visi, misi, dan tujuan organisasi, hakikat perubahan dan pengembangan organisasi. Pada situasi yang tidak menentu akibat cepatnya perubahan saat ini, organisasi atau perusahaan membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi masa depan yang tajam. Visi adalah pernyataan tujuan suatu organisasi akan dibawa masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih diinginkan dibandingkan dengan kondisi yang sekarang. Pemimpin yang memiliki visi dan misi jauh ke depan melebihi pemimpin-pemimpin lainnya diyakini akan mampu mengadaptasi antara organisasi yang dipimpinnya terhadap lingkungan eksternal. Kemudian ada praktik kepemimpinan organisasi. Menurut Daniel Kilson, paradigma baru pemimpin dan organisasi modern pada saat ini harus berorientasi pada 5 aspek yang dapat diperbandingkan satu sama lain dengan aspek-aspek sebelumnya yang mulai ditinggalkan, antara lain yaitu
Jika pada masa lalu organisasi masuk dalam sebuah era industri yang banyak memperlakukan manusia sebagai faktor produksi, sementara pada era sekarang ini organisasi memasuki masa informasi yang menempatkan sumber daya manusia sebagai brainware dalam memperoleh sistem informasi dalam menghadapi perubahan. Alasan kegagalan pemimpin yang paling mendasar menurut Morgan McCall dan Michel Lombardo 1983 yaitu tidak sensitif, tidak peduli, suka melakukan intimidasi, dingin, menjaga jarak, dan arogan. Kemudian mengkhianati kepercayaan pribadi, terlalu ambisius, egois, bermain politik, mementingkan diri sendiri, mempunyai masalah kinerja dengan dunia bisnis, tidak mampu mendelegasikan dan membangun tim kerja yang baik, dan tidak mampu memilih bawahan yang tepat. Peran pemimpin dalam perwujudan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang pertama, perwujudan visi organisasi. Jadi, perwujudan visi yang dilakukan secara benar dari seorang pemimpin, maka akan menghasilkan komitmen dan membangkitkan motivasi yang tinggi bagi bawahannya. Kemudian ada visi pemimpin organisasi. Visi seorang pemimpin akan menginspirasi bawahannya dalam melakukan tindakan dan membentuk masa depan. Strategi kepawaian kepemimpinan organisasional. Yang pertama, pilar-pilar strategi pemimpin organisasional. Suatu organisasi, baik bisnis maupun publik, dapat tegak berdiri jika ditopang oleh 4 pilar, yaitu antara lain kepemimpinan, manajemen, komando, dan pengendalian. Keempat hal tersebut harus dipahami oleh setiap pemimpin dan manajer dalam menggerakkan suatu organisasi. Tentu, aktivitas dari keempat pilar tersebut merupakan konsep yang menyatu, bukan suatu proses yang saling terpisah. Fungsi dari keempat pilar tersebut antara lain yaitu pilar kepemimpinan mendorong aspek hubungan antar manusia dalam suatu organisasi, khususnya dalam memotivasi semangat dan moral tim kerja. Kemudian ada pilar manajemen, yaitu berhubungan dengan aspek konseptual suatu organisasi seperti perencanaan dan pengorganisasian. Yang C, ada pilar komando atau arahan, menyelaraskan aktivitas manusia dalam organisasi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan, agar suatu organisasi dapat berjalan lebih efektif. Dan yang terakhir ada pilar pengendalian agar roda suatu organisasi dapat berjalan lebih efisien. Kemudian ada tugas fungsi keempat pilar organisasi. Jadi fungsi keempat pilar organisasi tersebut yaitu sebagai yang pertama, memberi arahan tentang visi, misi, dan tujuan yang dapat dikomunikasikan secara langsung terhadap orang-orang terbaik yang cepat memahami dan cakap untuk menerapkannya. Kemudian, dapat memudahkan manajemen dalam mengalokasi atau merelokasikan sumber daya serta mengatur kegiatan yang akan direalisasikan sebagai proses berkelanjutan dalam aktivitas yang terpadu. Kemudian membantu proses kepemimpinan dalam membimbing, melatih, dan memotivasi orang untuk melakukan hal terbaik dalam seluruh mata rantai proses kerja, dan dapat membantu proses pengendalian sehingga proses tersebut dapat berlangsung secara lebih efisien. Dan yang terakhir ada wawasan teknik yang dapat membantu organisasi untuk mendapatkan prognosis yang diandalkan. Jadi wawasan teknik tersebut adalah yang pertama, memanfaatkan latar belakang kandidat pemimpin yang akan berdampak pada kemampuan kepemimpinannya. Selanjutnya, berkenaan dengan visi, perlunya dibuktikan bahwa prestasi masa lalu kandidat pemimpin menunjukkan bahwa ia adalah seorang visioner yang proaktif dan membuat simulasi lingkungan kepemimpinan serta mengembangkan pemimpin dari kalangan sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari 3 rekan saya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Diajong Maharanum. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menilai karakter kepemimpinan dalam diri kita? Jawabannya,
Ada dua cara penting untuk menilai karakter kepemimpinan dalam diri kita. Yang pertama, kita harus melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang kita katakan atau yang kita ucapkan. Jika tindakan kita sudah sesuai dengan ucapan kita atau harapan, sesuai dengan visi misi yang selalu kita ucapkan, maka kita termasuk orang-orang yang memiliki karakter kepemimpinan. Cara yang kedua yaitu mengerjakan sesuatu bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Karena karakter pemimpin yang sejati atau karakter pemimpin yang sesungguhnya ialah ketika kita mengerjakan bukan untuk maksudnya mengerjakan sesuatu itu bukan untuk dilihat oleh orang lain semata, tapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah diamanahkan ke diri kita. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Andra Febriana. Pertanyaannya, terkadang kita melihat seseorang mampu untuk menjadi pemimpin, namun ia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Lalu bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Jadi yang pertama harus mempunyai atau harus bertanggung jawab secara personal terhadap pertumbuhan orang itu sendiri. Kemudian mengembangkan sebuah rencana yang menunjukkan wilayah-wilayah penting yang ingin diketahui lebih lanjut. Kemudian mencari mentor untuk memotivasi diri sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan dari Dwi Arinasari. Pertanyaannya, mengapa gaya kepemimpinan di setiap perusahaan itu berbeda-beda? Jawabannya, karena setiap perusahaan itu biasanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Hal itu disebabkan atau dipengaruhi oleh sistem perusahaan, jumlah pekerja, serta target yang harus dicapai. Sekian kesimpulan materi serta pertanyaan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.